Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari kelima novena Maria dari Guadalupe. Gereja merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan, ada tradisi unik setiap kali musim panen akan tiba. Seorang anak dipilih untuk berjalan lebih dulu di kegelapan pagi sambil membawa obor. Ia harus menyalakan lentera-lentera kecil sepanjang jalan menuju ladang agar rombongan petani bisa berjalan aman saat fajar menyingsing. Anak ini tidak ikut memanen. Ia tidak menerima hasil langsung, tapi tanpa dia semua orang akan tersesat dan ladang tak akan ditemukan tepat waktu. Nah, di suatu waktu, anak yang bertugas adalah seorang anak pendiam yang sering diabaikan oleh teman-temannya. Tapi pagi itu ia berjalan dengan obor kecil di tangan, menyalakan lentera satu persatu sambil bernyanyi pelan lagu pujian. Dan berkat cahaya dari obornya seluruh desa bisa berjalan bersama dengan aman menuju berkat musim panen. Saudara-saudara, Santo Yohanes Pembaptis yang dirayakan gereja pada hari ini adalah seperti anak kecil dalam kisah ini. Ia tidak membawa terang untuk dirinya sendiri, tetapi menyalakan jalan bagi yang akan datang. Ia tahu bahwa panggilannya bukan untuk menjadi pusat perhatian, tetapi menjadi tanda yang menunjuk kepada sang terang, yakni Kristus sendiri. Ia hidup dalam kesederhanaan di padang gurun, bersuara meskipun keras dan rela meredup ketika Yesus harus bersinar. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis mengingatkan kita bahwa setiap kehidupan adalah panggilan dan ada kebesaran dalam menjadi pendahulu, dalam menyiapkan jalan. Bahkan bila itu berarti kita tidak dikenal atau tidak dipuji. Nah, saudara-saudara, apa kaitan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis ini dengan devosi kita kepada Maria Guadalupe? Santo Yohanes Pembaptis diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan bukan hanya secara spiritual, tapi juga secara sosial dan historis. Ia memanggil semua orang tanpa memandang latar belakang untuk berbalik kepada Allah, bertobat dan membuka hati bagi kedatangan Sang Mesias. Nah, demikian juga Bunda Maria dari Guadalupe saat menampakkan diri kepada Juan Diego, tidak membelah tetapi menyatukan. Ia adalah penjaga harmoni antar agama. Ia berbicara dengan bahasa orang pribumi. Ia hadir dengan simbol-simbol budaya Aztec. Ia tidak memaksakan kekuasaan, tetapi menawarkan cinta yang menyembuhkan. Maria menjadi jembatan antara dunia lama dan baru, antara kaum pribumi dan penguasa Spanyol, antara iman Katolik dan kebijaksanaan lokal. Ia adalah penjaga harmoni di tengah ketegangan budaya dan keagamaan. Seperti Yohanes Pembaptis yang berseru di padang gurun agar manusia berdamai dengan Allah dan sesamanya. Mengambil kembali kisah ilustrasi tentang anak yang menyalakan obor di pagi buta, kita bisa melihat bahwa anak itu adalah Yohanes Pembaptis sang pendahulu, tapi juga mewakili siapa saja yang rela berjalan di tengah kegelapan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyalakan terang bagi semua. Di tengah dunia yang penuh prasangka, ketegangan agama dan luka sejarah, Maria dari Guadalupe adalah sosok yang berjalan lebih dulu dengan obor cinta, menyatukan perbedaan dan damai dan kasih Allah, yang mengundang kita semua seperti anak kecil itu untuk tidak takut melangkah lebih dulu dalam kegelapan relasi, menjadi lentera-lentera kecil yang menyalakan pengertian dan menyiapkan hati dan masyarakat bagi kedatangan Tuhan yang menyatukan. Marilah kita berdoa. Bunda Maria dari Guadalupe, penjaga harmoni di tengah keberagaman, Engkau tidak datang membawa perpecahan, tapi menghadirkan wajah Allah yang penuh cinta, yang berbicara dengan bahasa semua umat manusia.
Ajarlah kami ya Bunda seperti Yohanes Pembaptis untuk mampu, berani, dan mau menyiapkan jalan bagi Tuhan dengan menyalakan obor pengertian dan kasih, bukan penghakiman dan ketakutan. Jadikanlah kami anak-anak terang yang merangkul bukan menolak, yang membangun bukan menghancurkan, yang membawa damai di tengah dunia yang retak. Bunda yang memeluk semua anak dari agama, budaya, dan suku yang berbeda, doakanlah kami agar menjadi satu keluarga dalam damai Allah. Amin.